Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi sistem pencernaan dan metabolisme. Yang pertama ada mulut dan lidah. Mulut merupakan organ yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam perut. Lidah juga berfungsi untuk membolak-balikkan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata dan juga berfungsi untuk menentukan rasa makanan yang akan diolah dan masuk ke dalam tubuh. Pencernaan di mulut terjadi secara kimiawi karena kelenjar air liur menghasilkan ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim petialin. Enzim petialin berguna untuk mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana yaitu maltosa. Selanjutnya gigi. Jenis gigi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gigi seri. Berbentuk pipih dan tajam untuk mengiris makanan. Gigi geraham depan bentuknya berlekuk-lekuk untuk mengiris dan melembutkan makanan yang awalnya keras. Gigi taring, ujungnya yang runcing untuk mencabik dan merobek makanan. Gigi geraham belakang bentuknya berlekuk-lekuk yang berfungsi untuk melembutkan makanan, namun letaknya lebih ke dalam daripada gigi geraham depan. Selanjutnya kerongkongan. Fungsi kerongkongan untuk menyalurkan makanan yang dari awalnya di mulut kemudian ke lambung. Kerongkongan terbagi menjadi dua saluran. Yang pertama kerongkongan letaknya di belakang, yang kedua ada trakea letaknya di depan. Selanjutnya lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung dengan bantuan asam dan enzim. Lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Terdapat 3 jenis enzim pada lambung. Yang pertama ada amilase, dibuat di pankreas dan dikirim ke usus kecil. Ia terus memecah molekul pati menjadi gula, yang akhirnya dicerna menjadi glukosa oleh enzim lain. Yang kedua ada proteas, diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Sebagian besar reaksi kimia terjadi di lambung dan usus kecil. Di lambung, pepsin adalah enzim pencerna utama yang menyerang protein. Yang ketiga adalah lipase, diproduksi di pankreas dan usus kecil. Jenis lipase juga ditemukan dalam ASI untuk membantu bayi lebih mudah mencerna molekul lemak saat menyusui. Selanjutnya ada usus halus. Selain mencerna makanan, fungsi utama usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan tersebut, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian akan dialirkan ke dalam darah. Selanjutnya pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dari 3 jaringan dasar. Yang pertama asini, menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua ada pulau pankreas, menghasilkan hormon. Yang ketiga ada pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. 3 jenis hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua ada glukagon berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah. Dan yang ketiga ada somatostatin berfungsi untuk menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya. Selanjutnya ada kandung dan saluran empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting. Yang pertama membantu pencernaan dan menyerap lemak. Yang kedua ada berperan dalam pengembangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Selanjutnya ada usus besar. Fungsi usus besar untuk menyerap air dan elektrolit dari tinja. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid. Selanjutnya ada rektrum dan anus. Rektrum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektrum, maka timbul keinginan untuk membuang air besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Selanjutnya metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat dalam organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Katabolisme, penyedia bahan baku suatu proses sintetis yang dilakukan molekul lain sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Anablisme, pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia dan energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang sistem pencernaan dan metabolisme dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.